Pagi ini. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, Pilkada akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Tersisa 42 hari lagi menuju hari pemilihan kepala daerah. Nah, bagaimana persiapannya di Kabupaten Ende? Kita akan mengetahui informasi selengkapnya bersama Ketua KPU Kabupaten Ende, Bapak Wilhelmus Hermanto Lose. Selamat pagi Pak Wilhelmus, apa kabar? Selamat pagi, kabar baik. Oke, ini lagi sibuk-sibuknya ya. Besok akan ada debat pertama calon bupati dan wakil bupati nih Pak Wilhelmus ya. Oh ya, siap. Oke, nah Pak Wilhelmus, 42 hari lagi menuju pilkada. Seperti apa nih persiapan yang telah dilakukan dan sedang dilakukan oleh teman-teman KPU Kabupaten Ende? Oh ya, berbagai persiapan sudah kita lakukan untuk menjelang pilkada dengan tahapan-tahapan yang sudah kita lalui, yang dijadwalkan melalui PKPU nomor 2 tahun 2024 terkait dengan tahapan dan jadwal. Maka sekarang, pada masa sekarang, tahapannya adalah tahapan kampanye. Tahapan kampanye ini tersisa 38 hari lagi. Terus ada tahapan yang lain atau persiapan-kesiapan yang lain, yaitu tahapan-tahapan persiapan untuk logistik pemilu. Terus ada tahapan juga untuk pembentukan badan ad hoc di tingkat paling bawah, yaitu KPPS, serta persiapan-persiapan lain itu koordinasi dengan berbagai stakeholder untuk menyukseskan pesta demokrasi di tanggal 27 November nanti. Begitu, Pak. Oke, baik. Jadi memang ada 3 tahapan besar yang sedang dilalui saat ini, Pak Wilhelmus ya, dari kampanye, kemudian logistik dan juga perekrutan KPPS nih, Pak Wilhelmus. Iya, betul sekali. Nah, sejauh ini apa saja yang terjadi di lapangan nih untuk bisa kita update nih kepada pendengar RRI Ende? Oh ya, untuk di tahapan persiapan logistik pemilu sampai dengan hari ini kita sudah menerima tinta pilkada, yaitu ada 1, 2, 7, 4 botol. Terus yang sudah tiba juga ada bilik suara, jumlahnya 2548, terus ada segel, ada kabel tis. Nah, yang sedang dalam proses pengiriman dan akan tiba, informasinya hari ini itu kotak suara. Lalu nanti selanjutnya sampul kubus, ada sampul biasa, ada sampul formulir model hasil. Dan untuk surat suara, wilayah NTT berkebagian di tanggal prosesnya mulai dari 17 Oktober ini untuk proses awal pencetakan surat suara. Oke, jadi untuk lalu ya. Oke. Silakan. Lalu untuk tahapan perekrutan KPPS itu sudah terjadi sebetulnya dari tanggal 17 hingga 20 September kemarin prosesnya. Nah, sekarang karena pada saat pendaftaran pertama, kebutuhan KPPS kita kan 4.459 orang. Total yang mendaftar kemarin 3961. Untuk mengisi kekurangan, kita melakukan mekanisme redistribusi yang pertama, yaitu ada TPS di satu desa yang memiliki kelebihan, dan pendaftarnya didistribusikan ke TPS yang masih kekurangan kuota. Terus langkah selanjutnya, jika masih ada kekurangan, kita melakukan menunjukkan secara langsung oleh KPPS yang berkoordinasi dengan pengawas di tingkat desa atau kelurahan dengan tokoh masyarakat. Lalu ketika itu kalau masih kurang, maka kita melakukan dengan kerjasama dengan lembaga dan NGO. Seperti itu, Kak. Oke, jadi meskipun ada kekurangan, tidak ada pembukaan rekrutmen lagi nih Pak Wilhelmus ya, tapi dengan beberapa opsi yang disebutkan tadi. Mekanisme yang kita jalani.
Oke, dan untuk logistik ini berarti hari ini sudah masuk ya beberapa hal yang juga disampaikan oleh Pak Wilhelmus seperti surat-surat dan lain-lain. Informasi kotak Kotak suara Oke. itu hari ini. Proses surat suara masih sedang dalam proses. Start pencetakannya untuk wilayah NTT itu dari tanggal 17-18 Oktober ini. Oke. Seperti itu. Baik. Nah, kemudian Karena surat suara itu yang paling akhir. Oke, dari seluruh. Dan satu lagi ya. kebutuhan selain mencetak surat suara ada satu lagi di logistik, yaitu alat bantu tunanetra yang juga produksinya bersamaan dengan surat suara. Oke, jadi memang benar-benar ini pilkada ini inklusif ya, semua bisa ikut asalkan sudah memenuhi kewajiban sebagai warga negara nih. Siap. Jadi semua pemilu kita ini kan dengan sampai kepada pemilihan kita ini kan inklusif, memberi ruang kepada semuanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oke. Seperti itu kan. Baik. Nah, kemudian kita beralih ke tahap kampanye nih yang katanya tersisa 38 hari lagi nih Pak Wilhelmus, kalau saya tidak keliru tadi ya. Oke. Nah, Siap, betul. sejauh ini apakah ada tantangan yang ditemui dalam tahap kampanye dari calon pasangan bupati dan wakil bupati Kabupaten Ende nih Pak Wilhelmus? Sejauh ini tidak ada tantangan yang cukup karena proses kampanye itu diawali dengan rakor bersama para peserta melalui tim pemenangannya atau penghubungnya. Jadi ada kesepakatan-kesepakatan kita terkait dengan jadwal, terkait dengan lokasi pemasangan APK, terkait dengan beberapa hal dalam teknis kampanye itu sudah menjadi kesepakatan yang kita sepakati bersama berdasarkan peraturan perundang-undangan. Jadi maka dalam tataran pelaksanaannya untuk kampanye mandiri yang dilakukan oleh para pasangan calon sejauh ini berjalan dengan baik. Nah, kampanye yang difasilitasi oleh KPU dalam hal ini melalui debat publik. Maka tanggal 16 besok adalah debat pertama antar pasangan calon. Nanti tanggal 2 November akan menjadi debat kedua dan tanggal 19 November menjadi debat terakhir. Seperti itu. Oke, 3 tahap debat ini juga menjadi penentu ya bagi masyarakat untuk bisa menentukan pilihannya 5 tahun ke depan nih Pak Wilhelmus ya. Ya, melalui undang-undang terus diturunkan dengan peraturan KPU serta petunjuk pelaksana, maka KPU wajib melaksanakan debat terbuka antar pasangan calon. Debat terbuka ini perlu dilakukan karena yang pertama ini bisa menjadi informasi serta edukasi bagi masyarakat. Yang kedua bagi peserta itu menjadi media mensosialisasi diri terkait dengan program dan visi-visi apa yang akan mereka lakukan, seperti itu. Oke, nah kemudian Pak Wilhelmus, ini kalau bisa kita bilang semua perangkat ataupun juga teman-teman yang akan melancarkan segala proses pilkada nanti, termasuk teman-teman KPU ini sendiri, semua sedang berproses dan semua sudah siap nih ya, tinggal menunggu tahapan-tahapan yang harus dilewati. Siap. Jadi kita akan melalui tahapan-tahapan yang sudah dijadwalkan. Segala bentuk persiapan, koordinasi kita terus lakukan. Oke, yang terakhir Pak Wilhelmus, apa yang ingin disampaikan kepada pendengar? Ajakan mungkin untuk bisa menggunakan suaranya, jangan sampai golput nih, ataupun juga bisa memilih dengan benar dan dengan bijak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh rakyat sebagai ini pemegang kedaulatan tertinggi nih Pak Wilhelmus. Ya, pemilu atau pilkada itu kan proses kedaulatan rakyat ya. Harapannya bahwa setiap individu atau masyarakat yang sudah memenuhi syarat dan ketentuan untuk menjadi pemilih, harapannya untuk bisa digunakan hak pilihnya pada tanggal 27 November 2024. Nah, diinformasikan kepada masyarakat atau halayak, jika ingin melakukan pindah pilih, ini sedang dilakukan proses tahapan untuk pengurusan pindah memilih. Dari TPS yang lama bisa ke TPS yang baru, bisa langsung ke kantor KPU.
terus yang selanjutnya bahwa kita ingin mengajak, mari kita ciptakan kedamaian dan kegembiraan menghadapi pesta demokrasi kita ini di bumi rahimnya Pancasila yang kita cintai. Seperti itu, Kak. Oke, dan edukasi, informasi serta sosialisasi terus dilakukan ya oleh KPUND. Siap, kita terus melakukan itu terkait dengan ajakan, terkait dengan bagaimana membangun membangun rasa memiliki Kabupaten ND bersama, yaitu dengan mengikuti pilkada nanti di tanggal 27 November itu terus kita lakukan di berbagai segmen pemula, segmen kelompok masyarakat, segmen kelompok pemuda, terus segmen saudara-saudara berkebutuhan khusus. Kita akan melakukan terus sosialisasi itu. Dan kita juga akan melakukan nonton film nanti di tanggal 22 Oktober dan 28 Oktober. Oke, ini di mana tempatnya kalau boleh spill nih Pak Wilhelmus? Itu di satu di sekolah, karena untuk hari santri kita memilih di ND. Untuk 28 Oktober Sumpah Pemuda kita memilih di Stipar. Okay. Nah, filmnya adalah kemarin, ini berkelanjutan dengan film yang kemarin, film sosialisasi kemarin, yaitu yang kemarin Kejarlah Janji, hari ini filmnya Tepatilah Janji. Wah, ini mantap nih ya. 2 episode yang ini juga menjadi sebuah rules ya bagi para calon bupati dan juga wakil bupati ya. Kejar janji, tepati janji ya. Dan rakyat menunggu untuk itu. Siap. Oke, baik. Pak Wilhelmus, terima kasih untuk informasinya pagi hari ini. Sukses ya untuk debat pertama besok ya. Akan disiarkan juga di RRI-ND nih. Jadi masyarakat bisa pantau di RRI-ND ataupun juga di YouTube RRI-ND. Siap. Nanti untuk debatnya juga bisa dipantau di live streaming YouTube KPU ND. Oke, baik. Terima kasih Pak Wilhelmus. Selamat pagi, salam sehat. Siap. Semangat selalu. Selamat pagi, salam sehat. Siap.